Hey Tribuner, kembali lagi berjumpa dengan saya Rustam Aji, Production Manager Tribun Jateng. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah PLH Bupati Banjarnegara. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, rasanya tidak afdol kalau kita belum ngopi dulu, Pak. Monggo bisa dinikmati dulu kopinya, Pak. Luar biasa, nikmat sekali. Alhamdulillah. Baik, Pak. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan profil Bapak Haji Samsudin sebagai PLH Bupati Banjarnegara. Nah, Bapak ini background-nya adalah seorang pendidik ini. Dari guru, kemudian jadi kepala dinas, sampai kemudian sekarang menjabat sebagai PLH. Nah, barangkali bisa diceritakan Pak terkait dengan masa kecil Bapak ini, cita-citanya sehingga jadi guru, dan bisa diceritakan lebih jauh, Pak. Makasih Mas. Ya. Alhamdulillah. Segala sesuatunya itu nampaknya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa itu. Mimpi kami biasa aja, kepengen jadi guru gitu. Dan ketika itu sampai, saya bersyukur hanya motivasi yang ada dimanapun kami berada, kami selalu kepengen menjadi yang terbaik gitu aja. Alhamdulillah menapak mengikuti aliran air nasib gitu. Saat ini kami bersama teman-teman di pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk semampunya mencurahkan segala daya upaya untuk Banjarnegara. Ya. Barangkali bisa diceritakan masa-masa saat menjadi guru, Pak. Jadi yang menurut saya menarik sekali. Iya. Terima kasih. Pertama saya jadi guru itu di Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara. Kalau Adi pernah mendengar ada nama Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, Dr. Sulistyo. Dr. Sulistyo. Itu dulu murid saya ketika di Kalitengah itu. Luar biasa. Hanya sayang beliau tidak berusia panjang, meninggal pada saat terapi di Rumah Sakit Angkatan Laut Mindoharjo. Sekarang tempat makamnya menjadi monumen pendidikan yang kami bangun bersama teman-teman di Desa Kalitengah, Kecamatan Purwanegara. Berlanjut, kami dari satu tempat mengabdi pindah-pindah ke tempat lain. Kami mencoba berjuang meningkatkan kualitas diri, nyambi sekolah begitu. Dan Allah memberikan jalan, berhasil sampai dengan saat ini seperti dikatakan orang. Namun rasa saya biasa-biasa saja seperti itu. Ini kalau melihat background dari Bapak Samsudin ini kan dari guru SD kemudian sampai menjadi kepala dinas. Kira-kira menurut Anda itu kelebihan Anda sendiri apa sih di bidang pendidikan? Sudah barang untuk sulit untuk melihat kelebihan diri sendiri. Cuma tadi konsep yang pertama itu. Dimanapun kita berada, kita selalu menjadi yang terbaik menurut niat kami itu. Di kami pernah menjadi guru teladan, pernah berbagai kegiatan kependidikan kami jalani, dan nampaknya dikatakan oleh yang saat itu memiliki kewenangan, saya katanya berhasil seperti itu. Kepala Dinas Pedanka kami tempuh pada tahun 99. Kami awalnya guru SD, masuk Dinas Pedanka 93, 99 menjadi Kepala Dinas Pedanka, 2001 otonomi daerah, kami menjadi kepala bidang saja di situ. Berpindah dari situ ke Bapeda, Kabupaten Banjarnegara. Kami merasa seperti dianiaya. Guru kok pindah ke Bapeda begitu. Ternyata Allah memberikan kesempatan saya untuk belajar perencanaan di situ. Dari Bapeda, saya memperoleh kesempatan menjadi asisten Ekbang, asisten 2. Kami memperoleh pengalaman lagi dalam bidang berkoordinasi. Dari asisten 2, ternyata pindahnya kok jauh menyimpang.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Iya, iya. Tapi Masya Allah, kami berkenalan dengan semua potensi yang ada di Banjarnegara di bidang ekonomi kerakyatan itu. Dari situ kembali lagi Dinas Pendidikan. Iya. Dari Dinas Pendidikan, kemudian diberi kepercayaan menjadi sekretaris daerah. Dan tahun 2011, saya pensiun. Nah, ini menariknya Pak. Dari pendidikan kemudian loncat ke politik ini. Ya. Barangkali bisa diceritakan kenapa itu menjadi pilihan Iya. Anda. Saya sebenarnya tidak memilih itu, Dek. Tapi nampaknya perjalanan yang mengantarkan itu. Dan di saat usia saya sekarang ini 67 tahun, saya kembali memperoleh pelajaran dari Yang Maha Kuasa. Dunia politik ternyata bukan dunia yang menarik bagi saya. Dan ini kan hanya kurang beberapa bulan lagi. Oh, Setelah tahun lagi, insya Allah saya akan kembali ke kampung. Mungkin yang saya tekuni adalah bidang empowering, pemberdayaan masyarakat, menyatu dengan masyarakat, sebisanya mempengaruhi masyarakat untuk melangkah maju. oke Pak. Jadi bagaimana kemudian dengan keluarga ini ketika Bapak terjun ke politik Iya. ini kan? Luar biasa, keluarga tidak ada perlawanan Tidak ada sama perlawanan, sekali, malah ya. memberikan dorongan begitu dan menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kami. Oke Pak. Tadi disinggung sedikit, Bapak pernah menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM ya. Barangkali bisa diceritakan langkah-langkah apa yang Ya. barangkali untuk tepat untuk pemberdayaan Ya. di Banjarnegara ini, Pak. Yang unik ketiga itu, Disperindagop itu merupakan perpaduan dari berbagai dinas itu. Perindustrian, perdagangan, koperasi, awal otonomi daerah itu. Ya, ya. Dan ternyata mindset, cara berpikir teman-teman terjebak pada bangunan lama. Anggaran menjadi segala-galanya. Dan ketika itu ternyata tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, seperti kehilangan semangat mereka. Kami menapak maju di tahun awal, ternyata mereka terkejut karena Disperindagop memperoleh alokasi dana yang cukup. Mereka malah bingung teman-teman ini, untuk apa dana itu? Kami mulai dengan peningkatan kapasitas. Di dalam sendiri teman-teman untuk pemahamannya tentang dunia perindustrian, perdagangan, koperasi, dipahami benar. Setelah itu dipahami, kita mencoba mengangkat teman-teman dalam lingkup dinas tersebut untuk menjadi sebuah organisasi pembelajaran. Yang ketiga, kita menyusun mimpi bareng. 5 tahun ke depan, Disperindagop seperti apa? Kemudian kami mencoba membreakdown mimpi itu dalam tahapan-tahapan setiap tahun. Lalu satu hal yang tidak boleh dilupakan, networking, membangun jaringan kerja dengan siapapun. Baik, jadi kemudian ketika Bapak ini dipercaya sebagai PLH, ini barangkali adalah kesempatan untuk mengaplikasikan dari apa yang Bapak miliki, kemampuan-kemampuan yang begitu luar biasa yang Bapak miliki. Ini kira-kira yang langkah-langkah yang akan dilakukan apa? Satu hal yang selama ini barangkali membuat sistem ini berjalannya agak lamban. Ketika orang-orang tidak didorong, tapi justru mereka dipatok pada sebuah target-target yang pasti itu. Ketika potensi diri teman-teman para kepala dinas, pimpinan OPD tidak diberikan keleluasaan untuk berimprovisasi, untuk mengembangkan mimpi-mimpi ke depan, jadinya kaku sekali. Sehingga dalam waktu yang singkat ini, waktu kira-kira kurang 6 bulan itu, kami akan mencoba menata struktur kelembagaan ini menjadi kelembagaan yang benar-benar berfungsi. Setidak-tidaknya nanti penyangga pemerintahan daerah ini mulai dari inspektorat, Baperlitbang, kemudian BPPKAD, kemudian BKD sebagai penyedia sumber daya manusia, kita upayakan menjadi sebuah lembaga yang benar-benar mapan. Setelah ini mapan, pemerintahan sudah dibekali dengan orang-orang yang memang qualified, kami yakin program apapun akan bisa berjalan. Ini yang pertanyaan terakhir ini Pak, terkait dengan mungkin background Bapak sebagai seorang pendidik ini, kira-kira yang tepat untuk diaplikasikan di bidang pendidikan ini di Banjarnegara apa Pak? Obsesi Bapak ke depan apa?
Pendidikan bagian yang tidak terpisahkan dari program nasional itu karena diatur secara terpusat begitu. Namun harapan kami, karena Banjarnegara pada saat terakhir ini masih berkutat pada kondisi yang tidak menyenangkan, pendidikan menjadi modal utama. Artinya, bagaimana setiap warga Banjarnegara memperoleh porsi pendidikan yang layak. Ketika berbicara tentang Human Development Index itu kan berbicara tentang bagaimana pikiran masyarakat bisa terkondisikan lewat pendidikan yang baik itu. Dan sekarang bicara sekolah-sekolah sebenarnya di setiap wilayah itu sudah berkembang sekolah-sekolah yang cukup sampai dengan tingkat SLTA. Hanya persoalannya bagaimana apa yang dilakukan itu bisa sesuai dengan konsep yang telah digariskan oleh pemerintah. Kita memberikan kesempatan pada para guru, para pendidik untuk mencoba sempurna dalam berimprovisasi. Kebijakan yang ada di lingkungan, dunia lingkungan, kearifan lokal menjadi sumber pembelajaran. Insya Allah pada saatnya nanti anak yang dilahirkan dari situ tidak akan terpotong dari keadaan yang ada di Banjarnegara. Oke Pak, oke terima kasih Pak. Ini tiba saatnya untuk quick question nih Pak. Ini saya hanya memberikan pertanyaan dengan dipilih aja. Pertama tradisional atau modern Pak? Saya lebih milih modern. Modern. Kemudian pendidikan atau kesehatan? Pendidikan. Nasional atau religius? Religius. Partai atau rakyat? Rakyat. Wisata buatan atau alami Pak? Alami. Oke. Buruh atau investor ya? Kita melihat yang ada di sini buruh aja. Buruh. Ya. Oke. Oke Pak, saya rasa dari pilihan-pilihan itu luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Bapak tadi dari quick question ini Bapak memilih salah satunya antara buruh dengan investor. Bapak pilih buruh. Ini kira-kira alasannya apa ini Pak? Kondisi Banjarnegara memang agak kering dari investasi dulu. Lalu masyarakat Banjarnegara dengan kondisi geografis yang ada, ini sebenarnya bertebaran dan persoalan yang utama di sini aksesibilitas itu. Dan saat terakhir alhamdulillah jalan-jalan sudah bagus, masyarakat lebih bisa diajak berbicara dengan komunikasi secara langsung. Kenapa mereka yang supaya diberdayakan? Karena kondisi ini parah dengan angka kemiskinan yang ada di Banjarnegara yang cukup tinggi. Kita 6 besar penyandang kemiskinan, sekaligus menyandang kemiskinan ekstrim juga. Ini persoalan yang luar biasa. Sehingga persoalan masyarakat secara umum mesti memperoleh perhatian yang seluas-luasnya. Oke Pak, terima kasih. Monggo jenengan paring closing statement untuk masyarakat luas di Banjarnegara ini. Terima kasih. Kami bermimpi mulai dari Tunggoro yang ada di Kecamatan Sigaluh sampai dengan Piasawetan yang ada di Kecamatan Susukan. Berjajar di sepanjang jalan itu tempat-tempat usaha dari masyarakat yang menggambarkan betapa masyarakat Banjarnegara bagian yang sangat tidak terpisahkan dari semangat untuk maju berbasis potensi yang ada. Mulai dari Tunggoro ada agro-edu wisata buah. Kemudian di Kecamatan Kota ada agro-edu wisata mokaf. Di Kecamatan Bawang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan Minapolitan Raja Purbawa, Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Wanadadi, perikanan darat. 25% pasokan bibit ikan untuk Provinsi Jawa Tengah dari Banjarnegara. Kemandiraja kerajinan bambu yang luar biasa. Kemudian ada kawasan pembuat karpet dari serpian-serpian kayu kecil. Kecamatan Purworejo Klambok, di sana ada usaha keramik, usaha makanan-makanan olahan yang ringan-ringan. Kecamatan Susukan yang luar biasa. Di situ ada batik tulis khas Banjarnegara dari Gumelem, Kecamatan Susukan. Kalau dulu pembatik yang ada hanya yang tua, Mbok Sartinem dan Mbok Mukminah, maka sekarang yang ada di Banjarnegara, pembatik-pembatik milenial dengan berbagai
tempat-tempat usaha yang cukup menawan untuk dilihat. Kami bermimpi Banjarnegara menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan yang mudah-mudahan mengantarkan masyarakat Banjarnegara mencapai Banjarnegara bermartabat, Banjarnegara sejahtera. Terima kasih. Oke, demikian Tribuners, kita sudah bincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa, Bapak PLH Bupati Banjarnegara, Bapak Haji Samsudin. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Bapak Haji Samsudin saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak.